juga yang bunga potong. Nah, bawahnya itu adalah bunga koleksi, ada monstera dan ada geladi. Dari kedua bunga ini dapat kita simpulkan, kalau dahlia biasanya konsumennya menengah bawah apa atas, nak? Menengah bawah ke menengah ke bawah. Kalau bunga koleksi konsumennya adalah menengah ke atas, kaum borjuis. Nah, ini alat yang digunakan untuk budidaya tanaman hias. Ada cangkul, ada apa lagi biasanya? Garpu, koret, gembor, dan pot, sekop, dan lain-lain ya. Tujuannya ini sudah. Sekarang kita perhatikan gambar. Gambar yang pertama, gambar apa, nak? Bisa menyebutkan? Gambar kayu gelondong. Berguna enggak? Tidak. Terus supaya berguna diapakan? Ya, betul sekali. Diolah menjadi kursi atau meja. Setelah itu sebelahnya lagi. Ini gambar apa, nak? Pasir. Pasir di mana? Di sungai. Pasir di sungai berguna enggak? Tidak. Sehingga apa? Harus diapakan? Ya, didistribusikan ke toko bangunan supaya bermanfaat. Biasanya untuk apa, nak, pasir ini? Membuat sekolah bisa. Buat apa lagi? Rumah. Apa lagi, nak? Jembatan. Apa lagi? Masjid. Banyak ya gunanya pasir. Nah, gambar yang ketiga itu gambar apa? Gambar payung digunakan pada saat apa? Hujan. Sebelahnya apa? Gambar orang yang lagi apa ini, nak? Berbelanja. Beli apa? Baju. Baju ini bermanfaat enggak kalau di toko? Tidak. Berarti harus kita, ya harus kita beli dan kita Gambar yang pertama berarti termasuk kegunaan, nilai guna apa kemarin? Bentuk. Gambar kedua, tempat. Gambar ketiga, waktu. Gambar keempat, kepemilikan. Bisa ya membedakan untuk nilai guna barang? Nah, ini nilai guna barang dibagi 4. Ada nilai guna bentuk, contohnya tadi apa? Kayu. Terus ada nilai guna waktu, contohnya. Selain payung ada lagi enggak? Ayo apa? Jas hujan. Apa lagi? Jaket. Ya, betul sekali Mas Jordan, 100. Setelah itu pasir. Pasir tadi nilai guna apa, nak? Tempat. Yang satunya payung sudah ya. Terus yang bawah sendiri nilai guna apa ini? Yang kepemilikan. Nah, ini ada gambar faktor-faktor produksi. Gambar yang pertama, dokter ganteng ini termasuk tenaga kerja apa? Terdidik. Sebelahnya orang yang lagi jahit di konveksi termasuk terlatih. Setelah itu apa? Sebelahnya lagi untuk orang yang nyapu, tidak terdidik dan tidak terlatih. Sebelahnya lagi, bawahnya dokter, ini gambar apa, nak? Alam. Berarti faktor produksi alam yang berasal dari alam. Sebelahnya lagi gambar uang. Uang termasuk faktor produksi modal. Modal tidak hanya terdiri dari uang. Ada apa lagi? Mesin. Apa lagi? Gedung. Ya. Kesehatan modal enggak? Ayo, bisa jawab? Kesehatan itu termasuk modal. Nah, kalau sampean sakit bisa enggak sekolah? Tidak bisa. Apalagi kayak COVID sekarang ya, sakit sedikit saja sudah harus di rumah. Stay at home, jaga kesehatan.
kesehatan. Jadi kesehatan ini modal utama untuk kita beraktivitas. Sebelahnya ini apa nak? Gambar apa? Kewirausahaan ya. Apa itu kewirausahaan? Ya, intinya kemampuan seseorang untuk mengolah sesuatu ini dinamakan dengan kewirausahaan. Contoh, sampean orang tua ya punya SDM yang bagus, punya modal yang banyak, tetapi tidak punya skill. Tidak seperti itu. Sehingga entar kalau sampean jadi konglomerat bisa bangkrut karena sampean tidak punya kemampuan manajerial untuk mengolah sesuatu. Keempat komponen ini harus berjalan dengan seimbang. Nah, ini ya faktor-faktor produksi. Kalau faktor produksi alam terdiri dari apa di situ? Tanah, apalagi barang tambang, air. Kalau tenaga kerja, apalagi tenaga kerja ada 3 apa nak? Yang pertama tenaga kerja apa? Terdidik. Yang kedua montir, tenaga kerja terlatih. Yang ketiga orang nyapu, tenaga kerja ya. Terus yang keempat uang, gedung, modal, termasuk faktor produksi uang, gedung, mesin. Faktor produksi apa? Modal. Terus selanjutnya kemampuan untuk mengolah sesuatu disebut kewirausahaan. Baru dijelaskan sudah lupa. Nah, tadi Bu Ima sudah membagikan artikel curhat petani yang rugi belasan juta rupiah. Kita ke LKPD, ini untuk pembagian kelompok sudah dibentuk minggu kemarin, jadi kelompok dibaca tentang artikel curhat petani yang rugi. Sudah tadi? Sudah ya, pintar untuk Mbak Chelsea. Sekarang kita beralih ke LKPD kelompok. Itu semuanya sudah menerima LKPD ya, tadi sudah saya berikan. Ya, di situ ada gambar. Nih. Nah, secara berkelompok kerjakan tugas di bawah ini. Yang pertama amati gambar di atas, gambarnya ini ya. Gambarnya ini di LKPD sudah ada. Yang kedua, deskripsikan nilai guna barang pada gambar tersebut. Ketiga, jelaskan faktor produksi apa saja yang mendukung kegiatan tersebut. Sampai tugasnya nomor 6, analisislah artikel curhat petani bunga yang rugi belasan juta rupiah. Waktunya 10 menit ya, tolong dikerjakan. Silakan dibaca untuk petunjuk umumnya dan petunjuk khusus. Petunjuk umumnya kerjakan di tugas di bawah ini dengan baik dan benar. Terus petunjuk khususnya kelompokkan sudah dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4 siswa. Mungkin ada 2 siswa yang tidak hadir karena sakit. Terus semua anggota kelompok di sini wajib aktif berdiskusi karena ntar mempengaruhi nilai juga. Jadi kerjasama, tolong menolong saat diskusi itu harus ada. Pada saat presentasi juga akan saya nilai. Silakan dikerjakan dulu. Tadi sudah jelas ya permasalahan yang timbul di sini apa?
Akibat adanya COVID, penjualan petani bunga, khususnya bunga potong adalah menurun drastis. Akibatnya masyarakat rugi enggak? Rugi, karena kita memproduksi bunga dalam jumlah yang banyak, akan tetapi tidak ada konsumen karena adanya pembatasan. Mungkin biasanya bunga potong digunakan untuk apa, Nak? Untuk acara hajatan, rapat, pernikahan, apalagi? Bunga itu sangat besar. Berbanding terbalik dengan adanya COVID, banyak masyarakat atau petani bunga yang bangkrut, bahkan beralih dari petani bunga ke pedagang atau petani sayur. Untuk pendapatan sangat menurun drastis. Mungkin sebelum corona biasanya 10 juta per minggu, kalau corona mungkin per minggu 100.000. Untung apa buntung, Nak? Untung ya. Jadi pemerintah dalam hal ini melakukan usaha apa di situ, Nak? Yang pertama memberikan bantuan, apalagi memberikan khusus agar bunga potong tersebut diubah menjadi bunga kering. Pemerintah menjembatani agar supaya permasalahan petani ini bisa terselesaikan dengan baik, ataupun pembatasan berskala besar itu sudah tidak dilakukan. Akan tetapi harus tetap menjaga protokol kesehatan. Dari permasalahan ini ada yang ditanyakan, Nak? Tentang petani bunga jelas ya? Jelas. Kalau sudah jelas, kita simpulkan dulu pembelajaran kali ini. Mungkin Mbak Chelsea bisa menyebutkan kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Apa itu kegiatan produksi? Kegiatan mengolah barang jadi menjadi jadi. Terus mungkin Mas Zaki sebutkan macam-macam nilai guna barang. Ada yang bisa membantu? Ya. 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 Ayo, waktu, tempat, kepemilikan, dan bentuk. Terus kalau faktor-faktor produksi apa, Nak? 4 faktor produksi. Yang pertama faktor produksi apa? Alam. Yang kedua modal. Apalagi yang ketiga? Kewirausahaan. Terus apa lagi? Dokter itu apa, Nak? Sumber daya manusia. Jadi faktor-faktornya tadi yang pertama ada faktor produksi alam, ada tanah, air, udara. Terus yang kedua faktor produksi modal. Contohnya apa? Uang, apalagi? Mesin, bangunan, apalagi? Kesehatan. Ya, termasuk modal bukan? Termasuk. Terus yang ketiga, apa tadi? Kewirausahaan. Apa itu, Nak? Kemampuan seseorang untuk mengolah sesuatu agar menjadi lebih baik. Yang kedua, faktor tenaga kerja. Contohnya apa? Guru, termasuk tenaga kerja terdidik. Terus ada lagi, sebenarnya tujuan produksi itu apa sih, Nak? Selalu Saman membuat produk, entah itu keripik tempe, terus sari apel. Tujuan produksi itu apa? Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Betul sekali Mbak Chelsea. Yang kedua, biasanya Saman kalau mendirikan usaha kepinginnya apa? Untung apa rugi? Untung, berarti untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Terus dari segi pendapatan bagaimana, Nak? Bisa meningkatkan pendapatan. Tadi sudah mempelajari apa itu kegiatan produksi. Yang kedua,
nilai-nilai guna barang